Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan salam pilkada sehat. Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil surveinya, terkait dengan Pilkada Surabaya, di sebuah hotel di kawasan Nginden, Surabaya, tanggal 2 Desember tahun 2020. Hasil survei disampaikan Ihsan Rosidi, peneliti senior SSC kepada sejumlah wartawan. Ihsan begitu piawai dalam mengurai hasil survei. Namun, dari sekian paparan Ihsan yang begitu rigid, memunculkan satu pertanyaan. Kenapa? Karena, survei yang dilakukan SSC juga melakukan survei ketokohan Tri Risma Harini atau Risma, padahal Risma bukan kontestan Pilkada Surabaya. Dalam survei tersebut, SSC memposisikan Risma sebagai tokoh Surabaya, pendukung paslon RJ. Sementara, tokoh ternama pendukung paslon maju, misalnya Dahlan Iskan atau tokoh yang lain, tidak disertakan dalam survei. Terkesan, hasil survei yang dirilis SSC tidak seimbang. Untuk meluruskan pendapat tersebut di atas, Raja Warta mengkonfirmasi Ihsan Rosidi, peneliti senior SSC. Berikut hasil wawancara Raja Warta dengan Ihsan Rosidi, dan selamat menyimak. Harusan kan jumlahnya akan 800 ya Mas? Iya. Itu tadi kan disebut 31 kecamatan. Itu per kecamatan berapa responden? Kita sesuaikan, jadi proporsional. Jadi semakin padat jumlah penduduk kecamatan, semakin tinggi proporsinya, persentasenya. Paling tinggi di Tambak Sari, 8%. Ya, Mas. Yang lainnya, ya sesuai dengan proporsi jumlah penduduk, jumlah DPT. Jadi semakin banyak juga semakin besar, semakin sedikit semakin sedikit. Nah, dalam pilkada ini kan kontestasinya kan dua kandidat. Ya. Kenapa tadi awal paparan Mas Ihsan itu melakukan survei terhadap hasil kinerja Risma? Kan Risma kan bukan kandidat. Iya betul. Jadi itu sengaja kita lakukan untuk mengukur pengaruh politik Risma terhadap salah satu pasangan calon. Jadi semua orang sudah tahu lah bahwa salah satu pasangan calon kan didukung oleh beliau. Jadi untuk mengukur itu, kan kita juga harus mengukur prestasi yang selama ini ditorehkan oleh Ibu Risma. Artinya orang akan memilih siapa yang didukung oleh Bu Risma itu dengan melihat prestasinya Bu Risma. Ternyata itu berhubungan. Kenapa kalau pendukung maju, misalnya seperti Dahlan Iskan kan pernah jadi menteri, kenapa nggak dilibatkan dalam survei itu? Kebetulan memang kita membatasi hanya satu person saja, Ibu Risma, karena faktanya saat ini Bu Risma kan masih wali kota. Sementara untuk yang lainnya tidak kita ukur karena ya dengan ukuran apa? Misalnya yang misalnya Dahlan Iskan. Ya, Dahlan Iskan itu dalam kapasitasnya sebagai apa? Kan tidak bisa. Ya beliau kan juga mendukung. Iya betul. Sama dengan kapasitas Risma itu maksudnya. Tapi beliau bukan wali kota, bukan incumbent. Dan di Surabaya kan secara struktur kita sulit untuk membuat ukuran. Kalau Bu Risma jelas, kan beliau kan wali kota. Saya tadi melihat hasil survei yang Anda paparkan itu kan kurang seimbang. Kenapa? Karena Mas Ihsan melibatkan Risma sebagai tokoh, sementara di pasangan maju tidak ada tokoh pembanding untuk hasil survei itu. Ya, sebenarnya kalau dikatakan tidak seimbang, tidak juga. Jadi saya ulangi dari awal bahwa ini adalah riset. Riset itu tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah. Artinya begini, sebelum sebuah penelitian dilakukan, itu peneliti itu punya hipotesis tertentu, punya dugaan tertentu, dugaan ilmiah tertentu. Seperti pada kasus ini, dugaan kita adalah apakah seseorang itu bisa berpengaruh positif langsung terhadap seseorang yang sedang mencalonkan diri sebagai wali kota. Dalam konteks ini kita melihat bahwa fenomena Risma itu sangat kuat, terbukti dalam survei kita 95% masyarakat Surabaya itu puas terhadap kinerja Risma. Dan ini wajar dong kemudian ketika Risma itu dengan terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon, itu akan kita teliti apakah pernyataan dukungan tersebut itu berpengaruh positif terhadap elektabilitas pasangan calon yang didukung, siapapun itu, pasangan manapun. Nah kebetulan dalam konteks Pilwali Surabaya, dukungan itu jatuh kepada pasangan nomor 1. Nah kemudian kesimpulannya adalah ternyata dukungan
Risma yang kebetulan sekarang masih menjabat sebagai wali kota itu berpengaruh positif terhadap elektabilitas pasangan nomor 1. Kenapa Mas Iksan tidak memilih salah satu tokoh pendukung maju untuk juga diuji? Apakah benar, misalnya seperti Dahlan Iskan, apakah benar Dahlan Iskan itu berpengaruh terhadap konstituen yang akan mendukung maju? Kenapa tidak melibatkan? Yang seperti saya katakan tadi, bahwa ukurannya itu harus apple to apple. Jadi calon wali kota itu didukung wali kota yang masih menjabat, itu apple to apple. Nah, kalau kita libatkan tokoh lain, mungkin dia tokoh, tapi sebagai apa? Nanti ukurannya yang kita susah. Jadi variabel-variabel itu di samping harus kita definisikan, itu kan harus ada definisi kinerja, definisi kerjanya. Bukankah sudah cukup kalau seperti Dahlan Iskan misalnya waktu pada saat jadi menteri hasil kerja pada saat Dahlan Iskan beliau jadi menteri kan belum terjadi pelwali seperti sekarang. Misalnya pada saat beliau jadi menteri terjadi pelwali, bisa saja itu kita ambil sebagai fenomena yang kita teliti, bisa saja. Nah, sebenarnya kita itu kan akan mengukur Ibu Rismanya kepada siapapun beliau menjatuhkan dukungan, itu akan sama saja hasilnya, saya kira. Misalnya taruh kata Ibu Risma menjatuhkan dukungan kepada pasangan nomor 2, saya kira hasilnya juga tidak jauh berbeda. Artinya kita kan mendukung, jadi logika kita jangan dibalik, jangan berangkat dari bawah siapa yang didukung, tapi siapa yang mendukung. Yang terakhir berarti menurut saya survei tadi benar-benar objektif, maksudnya? Sangat objektif. Jadi kita sangat ketat menerapkan standar-standar ilmiah dalam riset kami. Nanti boleh dilihat hasilnya waktu setelah selesai pemilu. Ya. Makasih. Ya.